Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman sosiologi, mahasiswa-mahasiswa sosiologi, praktisi dan para peneliti-peneliti sosial yang tertarik dengan ilmu sosiologi. Sore ini saya kembali di vlog saya. Menarik bagi saya untuk sore ini membahas seorang tokoh filsafat abad pencerahan, bisa dikatakan abad pencerahan lah, abad pencerahan, dan juga seorang politisi yang kondang pada saat itu. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu sosoknya, tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu sosok dari yang akan kita bahas bentar lagi ini. Dia adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini adalah seorang filsuf atau yang kita kenal dengan politisi lah ya di Italia pada saat itu. Kenapa kita bilang dia seorang politisi? Karena pemikiran-pemikirannya, kajian-kajiannya terletak pada gambaran-gambaran politik yang terjadi di Italia pada saat itu. Nah, selain dia politisi, dia seorang diplomat. Minggu lalu saya habis membaca komik tentang Niccolo Machiavelli, bukan main. Isinya begitu menarik sehingga untuk jeda membaca itu sulit bagi saya. Karena habis membaca satu chapter, kalau berhenti itu rasanya nggak enak, tanggung. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3, sampai chapter terakhir itu saya terus-menerus membacanya. Menarik karena kajian-kajian Niccolo Machiavelli ini akhirnya bagi kita sekarang menganggap ini sebuah kajian-kajian politik yang kontroversi ya. Tapi padahal kalau kita mengetahui lebih dalam, mempelajari pemikiran-pemikiran Niccolo Machiavelli lebih dalam, ada benarnya juga di sisi lain ya. Nah, Niccolo Machiavelli ini adalah seorang filsuf, politisi, diplomat yang lahir di Italia. Dia lahir 1469 dan meninggal pada 1527. Nah, ada satu buku yang terkenal dari Niccolo Machiavelli yang kita kenal saat ini sebagai buku yang katanya pada saat itu dilarang terbit karena mengajarkan doktrin-doktrin bahaya. Tapi pada akhirnya buku itu diterbitkan juga. Ya, ini buku Il Principe, Sang Pangeran. Nah, buku ini menarik. Dulu saya nggak pernah tertarik tentang pemikiran Niccolo Machiavelli, tapi setelah saya baca dari jurnal-jurnal sedikit tentang Niccolo Machiavelli, sehingga saya tertarik, apa sih yang membuat orang tertarik dengan Niccolo Machiavelli. Dan ternyata benar, pemikirannya ini begitu kontroversi, tapi di sisi lain begitu menarik gitu. Nah, dia berbicara tentang kekuasaan. Bukan dia yang berkuasa, bukan. Dia adalah seorang PNS. Tepatnya di kerajaan Firenze. Dia orang Firenze ya. Dia seorang PNS di situ, kepercayaan raja, seorang diplomat, duta besarnya raja Firenze pada saat itu. Nah, menarik bagi kita, pada saat itu Niccolo Machiavelli ini sering menjadi diplomat di Firenze. Dia pergi ke Romanya, kerajaan Romanya, kerajaan Prancis, kerajaan Spanyol, kemana-mana lah. Sampai dia dikenal dengan Raja Louis ya, macam-macam. Dan dia juga dikenal oleh Paus ya, pemimpin Katolik Roma pada saat itu. Nah, yang menjadi pemikiran Niccolo Machiavelli ini begitu kontroversi ya, adalah dia melihat bahwa kekuasaan itu kebutuhan pokok bagi manusia, wajib. Jadi manusia yang ada ini kita sebenarnya harus berkuasa, kata Niccolo Machiavelli. Hidup di dunia itu hanya sebentar. Jadi carilah kekuasaan terlebih dahulu.
maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita berkuasa, otomatis sumber daya yang mendukung kekuasaan itu akan datang kepada kita, kata Niccolo Machiavelli. Jadi manusia itu hidup ya berkuasa, katanya. Tanpa kekuasaan manusia itu tidak bisa apa-apa. Tanpa kekuasaan manusia itu ya menjadi yang dikuasai pada akhirnya. Jadi manusia itu harus berkuasalah, kata Niccolo Machiavelli. Nah, yang paling menyenangkan dari pemikirannya Niccolo Machiavelli ini adalah taktik mengadu domba. Jadi setiap penguasa itu harus bisa menjalankan taktik ya. Taktik seperti rubah. Binatang rubah itu kan licik, cerdik. Di sisi lain dia ditakuti seperti singa. Nah, Niccolo Machiavelli bilang pemimpin itu harus mencerminkan dua hewan tadi. Ya. Yang pertama, dia ditakuti seperti singa oleh rakyatnya. Yang kedua, dia memiliki kecerdikan, mengatur strategi seperti rubah. Nah, setelah itu mensuplai keperluan perang dan buatlah perang sebagai bisnis. Nah, ini begitu kontroversi kalau kita lihat dalam kacamata masyarakat sekarang ya. Tapi sebenarnya tidak. Niccolo Machiavelli ini bukan dia yang berkuasa pada saat itu. Ini bukan menceritakan pengalaman dia pribadi sebagai penguasa, bukan. Dia menceritakan seorang raja dari Romanya bernama Cesare Borgia. Nah, dia melihat Cesare Borgia ini seorang pemimpin yang kejam. Pemimpin yang berdarah dingin. Kenapa? Dia ditakuti rakyatnya, Cesare Borgia ini. Dia marah kepada orang-orang kepercayaannya tidak ditampakkan. Dia kejam tapi tak ditampakkan marahnya itu. Tapi seketika itu juga banyak orang-orang kepercayaan yang dia tidak suka dieksekusi, dibunuh, dihukum gantung. Nah, begitulah kejamnya Cesare Borgia. Nah, Niccolo Machiavelli terinspirasi dari Cesare Borgia ini, seorang raja dari kerajaan Romanya. Bagaimana kekuasaan itu bisa dihandle ya dengan baik sehingga rakyat takut. Di sisi lain dia juga mempunyai kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk ditakuti musuhnya, kekuatan juga untuk ditakuti oleh rakyatnya sendiri sehingga rakyatnya nggak berani melawan. Nah, begitulah Cesare Borgia di mata Niccolo Machiavelli. Sehingga saat Cesare Borgia meninggal, Niccolo Machiavelli masuk penjara. Dia ditahan oleh Raja Firenze selanjutnya. Dia ditahan karena dianggap sebagai pengkhianat ya. Tapi kemudian dia menulis dalam penjara itu, kemudian dikeluarkan dari penjara, tulisannya masih dilanjutkan saat dia berprofesi sebagai petani di pedesaan di Italia. Nah, dalam buku Il Principe, The Prince, Sang Pangeran, Niccolo Machiavelli, poin-poin pentingnya begitu menggetarkan kita sebagai masyarakat sekarang ini melihat pemikiran Niccolo Machiavelli pada saat itu. Bagi Niccolo Machiavelli yang terinspirasi dari Cesare Borgia tadi, bahwa seorang penguasa itu harus membuang jauh pertimbangan moral dan hati nuraninya. Tak ke siapapun itu, ke musuh, ke rakyat. Jadi penguasa itu adalah pemimpin yang tidak bermoral. Pemimpin yang tidak berhati nurani. Kontroversi pemikirannya. Tapi menarik gitu. Nah, jika keamanan negara, otomatis kekuasaan kita terancam, maka lakukanlah segala cara, kata Niccolo Machiavelli. Kita nggak perlu berdiplomasi, tatap muka, bersandiwara, nggak perlu. Kalau perlu dengan kekerasan ya pakailah kekerasan.
kata Niccolo Machiavelli. Untuk mengamankan negara atau kekuasaan kita, perlu kekuatan tentara. Kekuatan tentara yang milik kita sendiri. Kekuatan tentara yang resmi kita bentuk sendiri, bukan kekuatan tentara yang kita sewa. Karena kekuatan tentara yang kita sewa, otomatis dia bekerja membela kekuasaan itu atas dasar sebagai pekerjaan. Gitu. Tapi bukan dari atas dasar hati nurani membela kehormatan bangsanya, membela identitas bangsanya, kata Niccolo Machiavelli seperti itu. Jadi tentara bagi Niccolo Machiavelli itu penting dalam sebuah negara, tetapi tentara yang kita bentuk sendiri. Tentara yang berfungsi untuk menjaga keutuhan negaranya, bukan tentara sewaan. Karena pada saat itu di zaman Niccolo Machiavelli, tentara sewaan itu banyak dipakai oleh semua kerajaan. Nah, tapi Niccolo Machiavelli di dalam kerajaan Firenze-nya, dia tidak menginginkan kerajaan Firenze itu menggunakan tentara-tentara sewaan. Karena kenapa? Itu melemahkan kerajaan ketika terjadi perang. Nah, tentara sewaan itu bisa memberikan dampak bahaya. Karena tentara sewaan ini berfungsi juga sebagai spionase, mata-mata terhadap musuh. Nah, ini yang kata Niccolo Machiavelli, sang penguasa itu, sang pemimpin itu, dia harus tak bermoral. Dia harus kejam, katanya. Seperti Cesare Borgia, mampu membentuk tentara. Tentara yang mana dibentuk atas dasar persamaan darah, persamaan identitas. Bukan tentara yang dibentuk dalam jangka sewaan. Bukan tentara yang dibayar. Tidak, kata Niccolo Machiavelli, tidak seperti itu. Etika penguasa lalu bagaimana? Menurut Machiavelli, bagaimana sosok penguasa itu yang benar, yang baik di mata Niccolo Machiavelli? 1, lebih baik penguasa itu dibenci rakyatnya daripada dia harus kekurangan atau kehilangan kekuasaannya. Jadi seorang penguasa itu lebih baik dia tidak perlu berbaik hati, peduli dengan rakyatnya, tidak perlu. Tapi jadilah penguasa yang kejam. Yang kejam untuk apa? Bukan kejam ke rakyatnya saja, tapi kejam kepada musuh-musuhnya. Kalau kejam ke rakyat, otomatis rakyat takut, otomatis rakyat tunduk. Apa kata penguasa? Nah, itulah penguasa yang baik kata Niccolo Machiavelli. Karena kalau sang penguasa itu dicintai oleh rakyatnya, akan sulit menjalankan beberapa kepentingan-kepentingan gitu. Jadi sang penguasa ini fokuslah pada posisinya. Posisinya apa? Sebagai pemimpin tertinggi di negara itu. Rakyat itu adalah hanya sebatas kumpulan-kumpulan orang yang berada di dalam negaranya, yang harus mendukung penguasa. Tapi penguasa tidak perlu baik kepada rakyat. Penguasa tidak perlu peduli terhadap rakyatnya. Gitu. Jadi lebih seperti ekstrim ya ini pemikirannya Machiavelli. Karena dicintai rakyat membuat penguasa itu sulit bila berhadapan dengan kepentingan-kepentingan. Tetapi bila ditakuti akan mendorong rakyat untuk taat karena ancaman hukuman. Nah, makanya Niccolo Machiavelli pada saat itu melihat Cesare Borgia membuat hukuman-hukuman banyak kepada orang kepercayaannya di jajaran pemerintahannya ataupun itu yang rakyatnya sendiri. Jadi jika rakyat atau jajaran pemerintahnya salah, yang langsung dihukum, langsung dibantai, langsung dieksekusi, sehingga rakyat takut, sehingga rakyat tunduk. Apa kata penguasa? Kalau kata penguasa perang. Kalau kata penguasa kamu lindungi saya, ya lindungi saya. Jadi rakyat itu hanya dipakai sebagai alat, kata Niccolo Machiavelli, melihat dari apa yang Cesare Borgia lakukan di kerajaan Romanya. Cesare Borgia ini anaknya Paus Roma ke-8 apa ke-7 saya lupa itu. Pokoknya dia anak dari Paus Roma. Tolong diralat jika mungkin ada teman-teman yang tahu nanti. Nah, terus seorang penguasa tidak harus memegang janji. Nggak perlu janji kepada rakyat itu. Nggak perlu. Jalan pada janjimu sendiri untuk membangun negaramu.
untuk membangun kerajaanmu. Nggak perlu dipedulikan rakyat itu. Nggak perlu dijanjikan rakyat itu. Bila bertentangan dengan kepentingan kekuasaannya, ya kan? Kadang-kadang kita membuat janji kepada rakyat, ternyata pas kita duduk di atas, itu bertentangan dengan pemikiran kita. Makanya, untuk menjadi seorang raja, untuk menjadi seorang penguasa, kita nggak perlu berjanji-janji kepada rakyat. Jalankan janjimu dalam dirimu sendiri, ya, sebagai penguasa. Mau diarahkan kemana negaramu, mau diarahkan kemana kerajaanmu ini, itulah yang harus dipegang. Karena tidak ada aturan bagi Niccolo Machiavelli, tidak ada aturan yang resmi bahwa pemimpin itu harus meminta maaf kepada rakyatnya. Nggak ada. Pemimpin itu selalu benar, kata Niccolo Machiavelli. Pemimpin itu tidak pernah salah bertindak, salah bersikap. Nggak pernah. Pemimpin itu dia selalu benar. Jadi mustahil seorang pemimpin penguasa itu minta maaf pada rakyatnya. Nah, karena seorang penguasa harus waspada terhadap janji-janji yang orang lain berikan. Itu tadi, janji yang orang lain berikan itu takutnya itu hanyalah sebuah spionase, mata-mata. Jadi Niccolo Machiavelli mengajarkan setiap penguasa ini harus tetap waspada, harus tetap kejam, harus tetap bermental baja, bermental seorang petarung, bermental seorang pemberani. Itulah yang dibilang Niccolo Machiavelli, seorang penguasa itu harusnya seperti singa, kuat, kokoh, tegap, dan licik seperti rubah, mampu mengatur strategi. Apa yang harus dia lakukan untuk kerajaannya, apa yang dia harus lakukan untuk rakyatnya, apa yang dia harus lakukan untuk musuh-musuhnya. Begitulah kekuasaan ala Niccolo Machiavelli. Cukup sekian sore ini tentang sejarah atau pemikiran kekuasaan ala Niccolo Machiavelli. Jika ada saran, masukan, dan tanggapan, saya persilakan di kolom komentar. Kemudian saya akhiri juga untuk sore hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.